Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan foto hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI dalam kampanye pemilu menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses demokrasi. Namun, tanpa definisi yang jelas tentang rekayasa berlebihan, aturan ini berpotensi memicu kebingungan dan multitafsir. Anissa Kirana Alfat, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, menilai bahwa pemerintah perlu segera menyusun aturan turunan yang jelas. Salah satu yang perlu dirumuskan adalah batasan rekayasa visual, termasuk apakah larangan ini hanya mencakup teknologi seperti deepfake yang sepenuhnya mengubah citra kandidat atau juga pengeditan ringan seperti manipulasi kosmetik yang dianggap minor. Menurut Anissa, manipulasi semacam ini tidak hanya mencakup foto, tetapi juga suara atau kombinasi keduanya yang dihasilkan oleh teknologi digital. Dalam penyusunan aturan turunan, perlu dirumuskan secara jelas definisi rekayasa berlebihan agar tidak ada penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak kualitas demokrasi, ujar Anissa kepada Kompas.com awal Januari 2025. Manipulasi visual yang berlebihan, lanjut Anissa, dapat memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kandidat tertentu seperti peningkatan popularitas dan loyalitas pemilih melalui citra diri yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dampak negatifnya meluas hingga merusak kemampuan pemilih dalam membuat keputusan yang berkualitas. Anissa juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan teknologi AI. Jika materi kampanye melibatkan teknologi ini, harus ada keterangan yang jelas bahwa konten tersebut merupakan hasil dari AI. Langkah ini bertujuan menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pemilu tetap berlangsung secara adil. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya menjaga hak pemilih untuk mendapatkan informasi akurat, tetapi juga melindungi keadilan dan kredibilitas proses pemilu, jelasnya. Ipang Wahid, seorang praktisi komunikasi politik, mengungkapkan pendapat yang senada meski dengan nada kritis terhadap putusan MK. Menurutnya, pelarangan penggunaan AI untuk seluruh alat peraga kampanye (APK) dapat dianggap berlebihan. Ia sepakat bahwa foto resmi di kertas suara harus otentik dan bebas manipulasi berlebihan. Namun, menggeneralisasi larangan ini ke semua media kampanye dinilai membatasi kreativitas dan strategi komunikasi tim pasangan calon. Ipang menekankan bahwa AI hanyalah alat bantu. Jika larangan hanya berfokus pada AI, manipulasi manual tanpa teknologi AI justru dapat tetap terjadi. Ia menyarankan agar fokus aturan adalah pada hasil visual yang terlalu manipulatif, bukan teknologi yang digunakan. Yang perlu diatur adalah batasan manipulasi visual berlebihan, bukan penggunaan AI itu sendiri. AI hanyalah alat, seperti halnya pensil atau Photoshop, ujar Ipang. Ipang juga mengingatkan bahwa banyak bentuk visual seperti kartun atau animasi sering digunakan untuk menyampaikan pesan kampanye secara efektif. Kartun dan animasi mempermudah penyampaian pesan kompleks, menarik perhatian, dan membangkitkan emosi. Oleh karena itu, melarang seluruh penggunaan AI dalam APK bisa menjadi langkah yang membatasi kebebasan berekspresi. Putusan MK menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas proses demokrasi di era teknologi digital. Namun, tanpa batasan yang jelas dan proporsional, aturan ini dapat menciptakan kerancuan dan membatasi inovasi. Fokus regulasi sebaiknya diarahkan pada manipulasi yang mencederai prinsip keadilan, bukan pada teknologi yang digunakan. Dengan pengaturan yang jelas, demokrasi Indonesia dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasinya.